Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fariza, NPM 1969 10752. Baiklah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan RPP kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Iya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, bagus. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, Ibu harapkan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Yang kedua yaitu dengan kegiatan membaca teks secara fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. Dan yang ketiga yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi jenis teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan jenis teks cerita fiksi yang dibaca. Baiklah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Ayo, siapa yang ke depan? Iya, ayo nak, pimpin lagunya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Iya, bagus, kasih tepuk tangan. Semuanya sudah hafal ya lagu Indonesia Raya. Itu wajib dihafal ya nak. Sekarang yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai bahwa negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Maksudnya seperti apa? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit yaitu mengenai Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Karena hal ini yaitu membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah, dilengkapi dengan aneka kuliner yang menggugah selera. Di sini salah satu Indonesia itu kaya akan kebudayaan yaitu salah satunya yaitu lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu yang menjadi ciri khas suatu daerah. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu lagu khas daerah Riau? Aku jawab loh, seharusnya pendukung kan saya bu gitu kan. Aku nggak ngebayangin kalau di kampus. Kamu kan dia kayak kamu kan di video. Siapa yang tahu tunjuk tangan ya. Lagu khas daerah Riau yang pertama apa? Ada yang tahu? Iya, yang pertama yaitu ada Soleram. Ada Soleran. Siapa lagi yang tahu? Ayo, siapa lagi yang tahu? Ibu minta satu lagi. Siapa? Zapin. Iya, Zapin atau Laksamana Raja di Laut. Zapin aja ya. Zapin. Sudah cukup ya yang dari Riau. Sekarang Ibu minta yang dari Sumatera Barat. Siapa yang tahu? Sumatera Barat. Ada yang tahu lagu daerah dari Sumatera Barat?
Ada yang tahu? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang tahu lagu daerah Sumatera Barat? Salah satunya yaitu ada Ayam Den Lape. Yang kedua yaitu ada Kampung Nan Jauh di Mato. Ya, bagus. Baiklah, kita lanjutkan ya. Sekarang ibu mau kalian mengamati teks lagu yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Kemudian lagu tersebut dinyanyikan dengan nada dasar apa? Siapa yang tahu? Coba kalian amati dulu lagu yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Sudah diamati? Sudah? Iya. Lagu tersebut dinyanyikan dengan nada dasar C sama dengan DO. C sama dengan DO. Birama lagu adalah 4/4. Artinya di sini yaitu dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini harus dinyanyikan secara bersemangat. Sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko ya. Ibu yang pimpin lagunya ya. 1, 2, 3. He Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. He Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Oke, sudah ya. Semuanya semangat menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Sekarang ibu mau bertanya, kalian masih ingat mengenai penjelasan tempo? Tempo, tinggi rendah nada. Ada yang tahu tempo itu apa? Iya, bagus. Masih ada yang ingat ya? Tempo adalah kecepatan dalam birama lagu. Tempo dapat diukur dengan metronom. Tempo ditulis dengan ketuk per menit atau dengan istilah-istilah tempo. Panjang ketukan ditunjukkan dengan tanda birama. Contohnya dalam ketukan akan bernilai 0 not seperempat. Sekarang ada yang tahu tinggi rendah nada itu seperti apa? Ada yang tahu? Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada yang tinggi ataupun rendah sesuai dengan notasi lagunya. Urutan tinggi rendah nada disebut dengan apa? Dengan tangga nada. Dengan notasi angka dan notasi blok. Nah, tinggi rendah nada ini ditentukan oleh getaran dan frekuensinya. Sekarang ibu akan meminta kalian untuk per kelompok mengidentifikasi tinggi rendahnya nada teks lagu Yamko Rambe Yamko secara per kelompok ya. Dan per kelompok itu ibu minta menuliskan hasil identifikasinya ya, nanti dikumpulkan ke depan. Sudah tugasnya? Sudah, oke. Nanti dikumpulkan ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ibu mau bertanya pada kalian semua. Siapa yang tahu makna lagu Yamko Rambe Yamko? Siapa yang tahu tunjuk tangan ya. Ada yang tahu makna dari lagu Yamko Rambe Yamko? Ada yang tahu maknanya? Ya, makna dari lagu Yamko Rambe Yamko ini yaitu menggambarkan sang pelantun yang ingin menjadi pahlawan atau bunga bangsa untuk ikut berperang, berjuang dan berkorban demi bangsa Indonesia. Bahkan ia juga rela mati untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Sekarang kalian sudah mengetahui kan makna dari lagu Yamko Rambe Yamko? Sekarang bukan hanya tahu lagunya, akan tetapi kalian juga sudah mengetahui makna dari lagu tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ya. Selain lagu daerah, hampir setiap daerah di Indonesia terdapat cerita rakyat yang terkenal dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Di sini ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Iya, cerita rakyat itu meliputi
meliputi legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, takhayul, dongeng, dan masih banyak lagi yang menjadi tradisi dalam suatu budaya ataupun kelompok. Cerita rakyat juga merupakan serangkaian praktik yang menjadi sarana penyebaran berbagai tradisi budaya. Sekarang coba kalian baca dan pahami isi cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Coba kalian baca ya. Sudah dibaca? Sudah, oke. Sekarang Ibu minta siapa yang tahu tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Siapa saja yang terdapat dalam cerita? Iya, tokoh yang ada di cerita tersebut yaitu ada Kasuari, Dara Mahkota, Pipit, dan burung lainnya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang Ibu mau bertanya, ada yang mengetahui cerita fiksi itu apa? Sebelumnya sudah dipelajari kan? Apa itu cerita fiksi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, apa? Iya, bagus. Cerita fiksi atau cerita rekaan adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain yaitu tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Contoh cerita fiksi itu apa? Ada yang tahu? Iya, contoh dari cerita fiksi itu bisa berupa novel, hikayat, fabel, komik, dongeng, cerpen, dan legenda ya. Jadi sekarang kalian sudah mengetahui apa itu cerita fiksi dan contoh dari cerita fiksi. Sekarang tugas yang kedua, Ibu minta kalian mencari informasi dari berbagai sumber mengenai cerita fiksi. Jadi tugasnya yaitu mencari informasi mengenai cerita fiksi. Sudah tugasnya? Iya, bagus. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan melakukan percobaan kegiatan mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu perubahan gerak akibat gaya. Apa itu pengaruh gaya terhadap gerak benda? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Sekarang Ibu jelaskan dikit ya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi apa? Menjadi bergerak. Contohnya, bola yang diam akan bergerak jika ditendang. Bola itu jika tidak ditendang dia akan tetap diam. Berarti benda yang diam jika ditendang akan bergerak. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, jika awalnya bola menggelinding ke arah barat, jika kita tendang ke arah timur, maka bola akan bergerak ke arah timur. Sekarang ada yang tahu perubahan gerak akibat gaya? Apa itu? Perubahan gerak akibat gaya. Ada yang tahu? Misalnya gini, benda bisa bergerak atau berpindah tempat karena dipengaruhi oleh gaya. Misalnya, ketika kita naik sepeda, kamu akan mengayuh pedal agar dapat melaju. Bersepeda termasuk salah satu contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Selain menimbulkan gerakan, gaya juga dapat membuat sebuah benda menjadi berhenti. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk mendorong meja. Setelah percobaan yang telah kita lakukan, sampai di sini paham semuanya tentang yang Ibu jelaskan pada hari ini? Paham? Iya, kesimpulan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai apa yang pertama tadi? Mengenai ada lagu daerah. Yang tadi ada lagu daerah Riau, lagu daerah Sumatera, kemudian lagu Yamko Rambe Yangko. Kemudian mengenai tinggi rendah nada. Sudah paham? Selanjutnya mengenai apa? Cerita rakyat.
Mengenai cerita rakyat, cerita fiksi, kemudian apa lagi yang kita bahas hari ini? Mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian perubahan gerak akibat benda. Baiklah, sudah paham semuanya? Sudah? Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekarang Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.